Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 1761 sampai bab 1765. Anda berani mencobanya. Dengan begitu banyak orang yang menonton dan begitu banyak media internasional di sini, apakah Anda ingin mencobanya dengan jari? Orang-orang ini tidak yakin. Satu persatu menatap Ye Junlin. Bang. Ye Junlin tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan mereka, dan menendang orang-orang ini satu persatu ke kapal pesiar. Metode yang mendominasi sungguh mengejutkan, bahkan media internasional pun tercengang. Ye Junlin memandang mereka, siapa yang mengizinkanmu menginjakan kaki di tanah Daxia? Apakah kamu memasuki negara itu secara ilegal? Menurut aturan Daxia, aku punya alasan untuk mengusirmu. Ye Junlin membuat ribuan orang marah hanya dengan satu kalimat tak bersuara. Mereka tidak melalui formalitas imigrasi apapun. Bagaimanapun, mereka bukan berkebangsaan Daxia. Intrusi yang terburu-buru seperti itu semuanya merupakan entry ilegal. Ye Junlin melakukan hal yang benar. Keluar, kembali ke sini. Ye Junlin meraung. Singkirkan semua media internasional ini. Siapapun yang berani datang lagi akan mati. Ye Junlin meninju. Permukaan laut tak jauh dari situ terbelah menjadi dua, membentuk retakan besar sepanjang lebih dari 1000 meter. Tak hanya itu, kekuatan dahsyat mendorong kapal pesiar tersebut mundur. Saya tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Apakah itu manusia? Setelah berurusan dengan orang-orang ini, Ye Junlin berbalik dan menjauhkan dinding energi yang menghalangi para penggemar. Semua penggemar ini terpesona. Siapa kamu? Mengapa kamu mengusir mereka? Mereka adalah idola kami. Mengapa kamu? Mereka semua menatap Ye Junlin dengan marah. Ye Junlin tersenyum. Kalau begitu izinkan saya bertanya, ketika Daxia berada dalam krisis beberapa waktu lalu, di mana idola Anda? Ini, mereka, Ye Junlin tersenyum. Kata-kata Junlin membuat 100.000 penggemar yang hadir terdiam, tidak mampu mengucapkan satu kalimat lengkap. Segera, tidak ada seorang pun di antara 100.000 penggemar yang berbicara. Semua orang saling memandang. Keheningannya agak menakutkan. Biar ku beritahu, saat krisis nasional melanda, idola dan idolamu pergi ke luar negeri untuk mencari perlindungan satu demi satu. Bahkan di saat paling kritis Daxia, ketika dikabarkan akan musnah, mereka dengan tegas berhenti kebangsaan Daxia dan bergabung dengan negara lain. Ketika kamu berada dalam kesulitan, idolamu melarikan diri. Apakah mereka pantas menerima ini? Beberapa kata Ye Junlin mengejutkan para penggemar. Setiap orang tidak bodoh, kecuali mereka yang terlalu terobsesi atau sakit jiwa. Pada dasarnya mereka bisa bereaksi. Kamu terus mengatakan bahwa idola memberi kamu motivasi. Tetapi pada saat paling kritis kamu, siapa orang yang menyelamatkanmu? Apakah mereka? Tidak. Itu semua adalah pejuang Daxia. Masing-masing pejuang Daxia hidup tidak takut pada pertumpahan darah, merekalah yang menyelamatkanmu dari api dan air. Kali ini kamu juga telah merasakan secara mendalam bahwa momen sebenarnya adalah ketika orang-orang itu melindungimu dalam ketidakjelasan. Sebaliknya, semua berhala yang biasanya menempati sumber daya dan posisi telah menghilang. Tentu saja kamu tidak bisa membunuh mereka dengan satu tembakan. Banyak juga selebritis yang telah memberi contoh dan menyumbangkan materi ke garis depan. Tapi apa yang telah dilakukan orang-orang yang kamu sukai ini, dan memang benar mencari panutan dan idola? Tolong bisakah kamu tetap membuka mata dan menemukan seseorang yang berkarakter baik? Diam, terjadi keheningan yang lama. Semua penggemar terinspirasi, salah satu dari mereka bertanya dengan gemetar, siapa kamu? Dengarkan, dia adalah kontributor terbesar dalam menyelamatkan Daxia, Raja Satu Kata. Teriak Xiao Feng,
kini ratusan ribu orang tidak bisa duduk diam. Semua orang memandang Ye Junlin dengan kagum. Saat ini, para prajurit Daxia inilah yang dipuji oleh semua orang di Daxia. Semua orang menjadi resah saat mendengar gelar raja berdampingan. Saudara-saudara pahlawan seperti Raja Yizi dan Tuan Qin Beisan adalah idola yang sangat ingin kita kejar. Jangan tertipu oleh penampilan, kita harus mengejar penampilan yang cantik, tetapi juga interior yang indah. Melihat orang-orang ini begitu sadar, Xiao Feng dan yang lainnya tertawa. Pesona kepribadian Ye Junlin terus berkembang di benak mereka. Dia memilih menggunakan cara kekerasan untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Hal ini juga membuat banyak orang menyadari pentingnya menjadi benar. Setelah itu, tidak ada yang berani melanggar perintah ini. Para pengkhianat yang melarikan diri dari Daxia tidak akan pernah bisa kembali. Hal yang paling konyol adalah semua orang mengetahui bahwa tanpa elit ini, Daxia akan tetap sama, dan semuanya akan berjalan normal. Jika mereka tidak ada di sana, akan ada orang lain yang akan menggantikan mereka dan melakukan lebih baik dari mereka. Pada hari ini, ketika Ye Junlin sedang memberi instruksi pada Junjun, beberapa orang berlumuran darah tiba-tiba masuk. "Tuan Ye, selamatkan kami! Selamatkan kami!" Orang-orang ini berbaring di tanah dan memohon. Anggota Iblis Utara, Ye Junlin menilai identitas mereka melalui nafas. "Ya, Tuan Ye, selamatkan kami, selamatkan kami." Beberapa orang bersemangat, "Ada apa denganmu?" Ye Junlin mula-mula menghentikan luka mereka dan kemudian bertanya, "Tuan Ye, pagi ini klan kami dan sekte lainnya tiba-tiba diserang oleh tuan yang tidak dikenal. Mereka kejam dan datang untuk memusnahkan klan. Kami mengakui bahwa kami melakukan kesalahan, tetapi kami akan mempertahankan ibu kota kami juga. Bisa dianggap sebagai jenderal, jika pantas, tidak perlu memusnahkan klan kan?" Beberapa orang segera menjelaskan situasinya dengan jelas. Ye Junlin memeriksa dan menemukan bahwa Xiao Feng dan yang lainnya mengetahuinya. Ternyata klan Baolong mengambil tindakan untuk menghilangkan cara-cara jahat tersebut. Kekuatan yang menyerah kepada Ye Junlin juga ada di antara mereka. Orang-orang dari Iblis Utara hampir musnah. Beberapa orang yang melarikan diri dengan cepat berlari ke Ye Junlin untuk meminta bantuan. Ye Junlin segera menelepon Xiao Feng dan meminta Yan Longwei dan yang lainnya untuk berhenti. "Ayah, seseorang akan datang," Junjun mengingatkan. Saat ini, ada sedikit suara di luar. Tak lama kemudian, 8 sosok muncul di halaman, semuanya mengenakan pakaian hitam dan syal hitam. Membawa panah di punggungnya dan memegang pisau panjang. Klan Baolong pernah muncul di medan perang di wilayah timur. Begitu 8 orang itu muncul, aura mereka mengalir deras. Energi pedang yang menakutkan dan niat membunuh memadat, menyapu halaman seperti angin kencang. Goresan di pipiku terasa seperti silet, terbakar dan nyeri. "Tuan Ye, itu mereka." Beberapa orang ketakutan saat melihat pendekar pedang ini. Belum lama ini, orang-orang ini langsung membantai seluruh klannya. Hanya ada beberapa dari mereka yang tersisa, sangat takut pada pendekar pedang ini. "Serahkan mereka," suara 8 orang ini serak, dan nada mereka penuh perintah. "Maaf, ini rumahku, tidak diterima, cepat pergi," kata Ye Junlin. "Ini adalah cara jahat yang ingin dibunuh oleh klan Baolong. Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain, jika tidak, Anda akan mati." Beberapa orang begitu kejam sehingga mereka tidak menganggap serius Ye Junlin sama sekali. "Apakah aku harus mati juga? Haha, katakan pada tuanmu bahwa mereka adalah bangsaku, Ye Junlin, dan kamu tidak boleh menyentuh mereka." Ye Junlin tersenyum. "Ye Junlin, kami tidak peduli siapa kamu. Kami akan membunuh orang-orang ini." Para pendekar pedang dari klan Baolong memiliki pandangan yang lebih tinggi dari langit, dan mereka semua memiliki penampilan sebagai yang terbaik di dunia.
Dia sama sekali tidak menganggap serius Ye Junlin. Satu-satunya pilihan adalah bertarung. Ye Junlin tidak menyia-nyiakan kata-kata apapun. Lakukan saja. Meskipun 8 orang ini sangat kuat, mereka hampir memusnahkan klan di belakang Iblis Utara. Namun melawan Ye Junlin saat ini, dia masih rentan. 8 orang itu tersapu oleh Ye Junlin seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Pada saat ini, Yan Longwei telah mengirim kembali pesan, mengatakan bahwa klan Baolong tidak akan berhenti, dan semua sekte jahat ini harus dilenyapkan. Xiao Feng, bukankah kamu bilang orang-orang ini adalah bangsaku? Ye Junlin bertanya. Sudah ku bilang. Tapi Yan Longwei dan yang lainnya mengklaim bahwa krisis di ibu kota diselesaikan oleh klan Baolong dan tidak ada hubungannya dengan cara jahat ini. Wajah Ye Junlin menjadi gelap saat mendengar penjelasan Xiao Feng. Oke, aku sendiri yang akan pergi dan menyelamatkan orang-orang. Ye Junlin segera berangkat dan segera tiba di gunung yang dalam di suatu tempat di utara. Kekuatan besar yang pernah menyerah kepadanya kini dikalahkan, dan mereka berkumpul untuk bertahan hidup. Dalam waktu singkat, semua kekuatan besar telah kehilangan separuh kekuatan mereka. Di depannya, ratusan master dari klan Baolong sedang maju terus. Yang diperlukan hanyalah satu gelombang serangan dan semua orang akan musnah. Pada saat kritis, Ye Junlin datang. Merekalah yang menghilangkan bahaya di ibu kota. Kelebihan dan kekurangan mereka sama satu sama lain. Bunuh mereka karena kamu tidak memberiku wajah Ye Junlin. Ye Junlin sangat marah saat melihat banyak korban jiwa. Mereka harus mati, siapapun yang menghalangi mereka akan dibunuh. Klan Baolong tidak peduli siapa mereka. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang mereka yakini. Itu dialah yang melukai 8 orang kita. Pada saat ini, seseorang menunjuk ke arah Ye Junlin dan berkata, ternyata itu kamu, oke. Sekarang aku tidak perlu melepaskanmu. Suasana ketegangan antara kedua belah pihak hendak pecah. Untuk menghindari memperburuk keadaan, Yan Longwei dan yang lainnya juga bergegas. Kesalahpahaman, kami telah mengetahui dengan jelas bahwa memang merekalah yang meringankan ibu kota dari krisis. Mereka sekarang adalah raja yang setara. Yan Longwei menjelaskan masalahnya. Pemimpin klan Baolong mencibir. Kemudian mereka terpaksa melakukan ini di bawah tekanan Raja Yi. Cara-cara jahat ini akan menjadi bencana jika tetap ada, dan yang terbaik adalah memberantasnya. Jika tetap ada, pasti akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya. Ye Junlin mencibir, itu urusanku sendiri, kamu tidak ada hubungannya dengan itu. Pada akhirnya, dengan negosiasi pengawal Yanlong, klan Baolong melepaskan bidat jahat yang tersisa. Tuan dari klan Baolong akhirnya pergi. Apakah orang ini adalah raja berdampingan Yizi? Dia adalah orang yang mengalahkan aliansi Dominion sebelumnya. Iya, itu dia, tapi aku telah melihat gerakan orang ini, dan keterampilannya terlihat seperti iblis. Seseorang berkata dengan curiga, ya itu benar, dia persis sama dengan iblis besar itu, kuncinya adalah dia masih bergaul dengan cara-cara yang tidak benar ini, dan aku mulai meragukan identitasnya, jika identitas penting seperti Raja satu kata dikendalikan oleh iblis, maka Daxia sudah lama berada dalam krisis. Ayo kembali secepat mungkin dan beritahu Tuan tentang masalah ini. Selain itu, saya pikir kita harus memberitahu Tian's Mansion. Apa yang dikatakan klan Baolong adalah apa yang dikatakan orang-orang klan Iblis Utara sebelumnya, hampir sama. Mereka semua menyebut setan. Ye Junlin tidak pernah menyangka betapa besar bencana yang akan ditimbulkan oleh pertemuan hari ini dengan klan Baolong di masa depan. Mulai sekarang, ikuti saja saya. Ye Junlin ingin mengatur mereka ke dalam tim rahasianya. Di satu sisi, ini meningkatkan efektivitas tempur, dan di sisi lain, ini juga memberikan kepastian bagi Yan Longwei. Bagaimanapun, orang-orang yang disebutkan oleh klan Baolong sebelumnya adalah bahaya tersembunyi.
Jika mereka diizinkan pergi, Yan Longwei mungkin akan sangat khawatir. Tapi Ye Junlin bertanggung jawab atas mereka, jadi dia tidak perlu khawatir. Yan Longwei juga sangat senang, kemampuan Ye Junlin untuk mendapatkan kembali orang-orang ini juga meningkatkan efektivitas tempur Daxia. Ye Junlin tidak langsung kembali ke Jiangbei, dia memimpin jalan melewati pengawal Yanlong dan sampai ke markas rahasia Aliansi Teknologi Shenlong. Aliansi Teknologi Shenlong mewakili teknologi tercanggih di Daxia, melibatkan setiap bidang seperti penerbangan dan persenjataan. Begitu dia tiba di pangkalan, Ye Junlin menemukan bahwa dia sedang ditatap oleh banyak pasang mata. Tapi orang-orang yang menatapnya bukanlah manusia, mereka adalah mesin yang kejam. Pangkalan laboratorium besi hitam yang disembunyikan Jefferson sebelumnya dianggap kelas 1, tapi dibandingkan dengan apa yang dia lihat sebelumnya, itu benar-benar kekanak-kanakan. Basis ini jelas merupakan basis teknologi tercanggih. Sekalipun prajurit itu menyerang, ia tidak dapat ditangkap. Segera, Wen Lei datang ke lapangan. Kamu datang ke sini untuk melihat bagaimana keadaan Su Zhengji, kan? Wen Lei berkata terus terang, itu benar. Dia sangat bertanggung jawab, saya tidak melihat sesuatu yang aneh sejauh ini, dia juga orang paling berbakat yang pernah saya lihat. Hanya dalam waktu singkat, dia telah membantu kami memecahkan banyak masalah, Wen Lei dikatakan. Ye Junlin mengerutkan kening. Semakin sering hal ini terjadi, Anda harus semakin berhati-hati, orang ini memiliki niat jahat. Pertama, dia mungkin melakukan hal-hal yang akan merugikan Daxia. Kedua, Anda mewakili teknologi tercanggih Daxia. Bagaimana jika dia membocorkannya? Wen Lei mendengarkan baik-baik apa yang dikatakan Ye Junlin. Semuanya masuk akal. Tapi Wen Lei adalah orang yang sangat sombong. Dia telah bertabur bintang sejak dia masih kecil, dan sekarang dia adalah ilmuwan wanita terkuat. Bahkan jika Ye Junlin benar, dia tidak akan setuju. Khususnya, dia tidak tahan dengan cara Ye Junlin menunjukkan negaranya. Apakah kita sendiri tidak mengetahuinya? Tanyanya. Saya menyarankan Anda untuk mengirim seseorang untuk mengawasinya. Jika terjadi sesuatu, akan terlambat untuk menyesalinya. Ye Junlin mengingatkan, Wen Lei tidak berbicara kali ini. Karena Ye Junlin mengatakan apa yang dia pikirkan. Dia berulang kali memberikan saran kepada seseorang untuk memantau Su Zhengji, tetapi semuanya ditolak. Tapi tidak ada orang lain yang setuju. Anda sengaja datang ke sini untuk menimbulkan masalah, kan? Apa maksudnya pengawasan khusus? Su Zhengji adalah rekan senegaranya dan kawan kita. Iya, benar. Kamerat Su Zhengji sangat menyadari kesalahannya. Kontribusi apa yang telah dia berikan hari ini itu cukup untuk membuktikan segalanya. Siapa kamu? Apa maksudmu datang ke markas kami? Kamu ingin salah menuduh kawan yang baik. Orang-orang ini benar-benar terkesan oleh Su Zhengji. Sekarang Su Zhengji memiliki status tinggi di pangkalan ini. Di mata para tenaga ilmiah dan teknis ini tidak banyak intrik. Semua orang mengagumi yang kuat. Su Zhengji cukup kuat sehingga mereka bisa memuja dan menghormatinya. Jadi sekarang ketika mereka mendengar Ye Junlin berbicara tentang Su Zhengji, semua orang menolak. Wen Lei tersenyum tak berdaya. Berdasarkan hal ini, sarannya ditolak berkali-kali. Yang paling penting adalah Su Zhengji berperilaku sangat tenang dan tanpa cacat. Sulit baginya untuk terus berbicara. Bukankah ini teman sekelas lama? Kenapa aku baru saja mendengar seseorang berkata bahwa aku membutuhkan seseorang untuk menjagaku? Pada saat ini, Su Zhengji keluar dan menatap Ye Junlin dengan senyuman di wajahnya. Kita semua adalah rekan senegaranya, mengapa repot-repot? Apalagi, aku tahu aku salah, baru kemarin. Aku menyumbangkan seluruh asetku untuk menebus kesalahanku dan membuat kesalahanku. Jantung merasa lebih baik. Su Zhengji menyalahkan dirinya sendiri. Semuanya bertepuk tangan. Semua orang mulai bertepuk tangan. Kemarin Su Zhengji memang menyumbangkan seluruh asetnya.
Angka yang sangat tinggi. Semua orang semakin mengagumi dan mempercayai Su Zhengji. Tapi semakin dia berperilaku seperti ini, semakin tidak normal jadinya Ye Junlin dan Wen Lei. Orang jenius mengambil jalan yang paling ekstrim. Memberikan seluruh aset Anda adalah tindakan ekstrim. Su Zhengji menatap Ye Junlin dan berkata, "Aku tahu kamu meragukanku. Jika kamu khawatir, bunuh saja aku tahu mudah membunuhku dengan kekuatanmu." Dia berani. Dia ingin membunuh aku, kecuali kamu membunuh kami semua terlebih dahulu. Iya, kami akan melindungimu. Para teknisi ini gila sekali. Su Zhengji memandang Ye Junlin dengan bangga. Tampaknya ia berkata kepada Ye Junlin, "Kamu tidak bisa membunuhku sekarang bahkan jika kamu mau. Aku akan membunuhmu cepat atau lambat." Ye Junlin mencibir. "Kamu harus segera meninggalkan markas kami. Kamu tidak diterima di sini. Kuharap aku tidak akan bertemu denganmu lagi." Semua orang mulai mengusir Ye Junlin. "Nak, aku akan tahu jika kamu melakukan sesuatu yang aneh, dan kemudian aku akan membunuhmu." Ye Junlin memperingatkan dan pergi bersama Wen Lei. "Jangan khawatir, aku mengawasimu." Wen Lei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata ketika menyuruh Ye Junlin pergi. "Sepertinya masih ada orang pintar." Ye Junlin tersenyum. "Kamu?" Wen Lei menjadi gila. Pangkalan ini menarik talenta dengan IQ tertinggi di Daxia. Hampir semua ilmuwan terkenal ada di sini. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa orang-orang terpintar di negara ini ada di sini. Pada akhirnya, Ye Junlin mengatakan ini. Dia sengaja bersikap sarkastik. Tapi melihat sosok Ye Junlin yang pergi, Wen Lei tersenyum. Sebagai seorang ilmuwan, filosofinya adalah menyelamatkan negara melalui teknologi. Di matanya, para pejuang ini adalah orang-orang yang sembrono. Namun kali ini krisis Gritsia diselesaikan oleh para pejuang ini. Dia masih sangat mengaguminya, hanya saja dia begitu sombong sehingga dia tidak mengatakannya. Tidak jauh dari situ, Su Zhengji menatap sosok Ye Junlin yang pergi. Dia mencibir, "Ye Junlin benar. Orang-orang dengan IQ tinggi ini memiliki kecerdasan emosional yang rendah dan mudah ditipu. Ye Junlin, tunggu saja. Saya pasti akan melakukan sesuatu yang besar." Padahal berhari-hari telah berlalu sejak perang di negeri Elang Perang. Namun topik yang dibicarakan seluruh dunia tetaplah ini. Negeri Elang Perang telah kehilangan seluruh rakyatnya. Kebencian dan dendam antara mereka dan Daxia semakin dalam. Namun, seluruh kerajaan Elang Perang tiba-tiba menjadi sunyi, begitu tenang dan rendah hati hingga menakutkan. Namun sesuatu yang penting terjadi secara tiba-tiba di Daxia. Klan Baolong muncul sebelumnya. Faktanya, klan Baolong tidak mengacu pada satu klan, ia memiliki 9 klan penjaga kuno. Asal-usul suku-suku kuno dapat ditelusuri kembali ke zaman dahulu kala. Beberapa di antaranya belum pernah tercatat dalam sejarah. Namun, 9 klan penjaga kuno tidaklah keseluruhan, tetapi mereka mengontrol rahasia Daxia dan melindungi hal yang paling penting. Jadi ada institusi lain yang tertua di Daxia tapi selalu ada untuk membatasinya. Organisasi paling kuat ini disebut Tian's Mansion. Ia juga dikenal sebagai landasan melindungi negara. Organisasi Tian's Mansion juga terdiri dari banyak organisasi kecil. Di antaranya, Pavilion Tianji mengontrol rahasia dan intelijen terlengkap di dunia. Pada hari ini, Pavilion Tianji melakukan sesuatu yang menggemparkan, bersambung.